kami dari kelompok 6 dan kami sekarang lagi ada di Monumen Serangan Umum 1 Maret. Nah, jadi kita akan menjelaskan tentang sejarah Monumen Serangan Umum 1 Maret. Hai, aku Sandy Asmi. Pada kesempatan kali ini, aku lagi ada di Monumen Serangan Umum 1 Maret. Nah, apa sih Monumen Serangan Umum 1 Maret itu? Monumen Serangan Umum 1 Maret itu adalah bangunan untuk memperingati serangan besar-besaran yang ada di Yogyakarta pada tanggal 1 Maret 1949. Nah, sedangkan serangan umum 1 Maret sendiri adalah serangan secara besar-besaran di Yogyakarta yang direncanakan dan dipersiapkan oleh jajaran tinggi militer di wilayah Divisi 3 atau Gubernur Militer 3 dengan mengikutsertakan beberapa pimpinan pemerintahan sipil setempat. Jadi tujuan dari adanya serangan umum 1 Maret itu karena Indonesia ingin menunjukkan kepada dunia internasional bahwa pemerintahan RI atau TNI di Indonesia masih ada. Hai, aku Niko. Serangan umum 1 Maret 1949 yang dilatar belakangi oleh pejuang kemerdekaan Indonesia yang ingin menunjukkan bahwa perjuangan dan eksistensi bangsa Indonesia tetap ada walaupun pemimpin bangsa Indonesia telah ditawan oleh Belanda akibat dari agresi militer kedua. Pada tanggal 19 Desember 1948, Belanda melakukan agresi militer kedua. Belanda berhasil melumpuhkan pemerintahan Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta. Maka Indonesia melakukan pemerintahan darurat Republik Indonesia yang bisa disebut dengan PDRI di Sumatera. Selain itu, Indonesia terus merebut Yogyakarta melalui beberapa perang gerilya yang ada di Yogyakarta, Magelang, dan Solo. Hai, namaku Adelia Safa. Nah, jadi setelah Jenderal Sudirman mendengar kabar bahwa Soekarno dan Hatta ditawan oleh Belanda, Jenderal Sudirman langsung meninggalkan Yogyakarta untuk melaksanakan perang gerilya. Ia merencanakan perang gerilya. Namun sebelumnya ia menyampaikan dua pesan melalui RRI. Pesan yang pertama yaitu pesan peringatan kepada APRI bahwa Belanda telah melakukan gencatan senjata. Lalu pesan yang kedua adalah perintah untuk masyarakat Yogyakarta untuk melawan Belanda. Nah, setelah Jenderal Sudirman menyampaikan dua pesan tadi melalui RRI, akhirnya Jenderal Sudirman pun memimpin serangan di Yogyakarta yang puncaknya disebut serangan umum 1 Maret tahun 1949. Nah, setelah Belanda menghancurkan pemerintahan Indonesia yang berkedudukan di Yogyakarta, Belanda melanjutkan aksinya dengan menyebarkan propaganda kepada dunia internasional bahwa Indonesia hanyalah tinggal nama. Namun, itu tidak merubah eksistensi Indonesia di mata dunia. Bahkan, Perserikatan Bangsa-Bangsa atau yang biasa kita sebut PBB masih mengakui eksistensi Indonesia dengan merencanakan sidang penyelesaian konflik Indonesia-Belanda pada Maret tahun 1949. Wah, hebat ya! Halo semua, nama aku Hairani Juwana Lematondang. Nah, aku mau menceritakan, yaitu melanjutkan dari yang tadi sebelumnya, yaitu Adel. Nah, tadi kan Sultan Hamengkubuwono IX itu mendengar tentang rencana sidang PBB. Nah, setelah mendengar berita tersebut, Sultan Hamengkubuwono IX tuh langsung berdiskusi dengan Jenderal Sudirman mengenai perlu atau tidaknya penyerangan Indonesia terhadap Belanda. Nah, setelah berdiskusi dengan Jenderal Sudirman, Sultan Hamengkubuwono IX pun berdiskusi dengan Letnan Kolonel Soeharto untuk menetapkan tanggal di mana terjadinya penyerangan Indonesia terhadap Belanda. Maka diputuskanlah tanggal 1 Maret 1949 sebagai waktu di mana penyerangan Indonesia terhadap Belanda. Nah, penyerangan umum 1 Maret ini kan terjadi di Yogyakarta. Nah, alasannya kenapa di Yogyakarta? Yaitu yang pertama, pada saat itu Yogyakarta adalah ibu kota negara Republik Indonesia. Nah, yang kedua, di Yogyakarta tuh terdapat banyak banget wartawan media asing yang salah satunya terdapat di Hotel Merdeka Yogyakarta. Nah, selain wartawan media asing, terdapat juga banyak sekali pengamat militer dari PBB. Nah, yang ketiga adalah Angkatan Perang Republik Indonesia itu sudah mengetahui dan memahami betul bagaimana kondisi perang di wilayah Yogyakarta itu sendiri. Nah, selanjutnya ada kronologi serangan umum 1 Maret. Yang pertama adalah pada pukul 6 pagi di 1 Maret 1949, Letnan Kolonel Soeharto yang memang mempunyai kuasa
atas medan perang di Yogyakarta, memimpin serangan 1 Maret itu sendiri. Nah, selama 6 jam Yogyakarta itu sudah direbut dan dipertahankan, sudah berhasil direbut dan dipertahankan oleh pihak Indonesia dari pihak Belanda. Nah, berita keberhasilan serangan umum 1 Maret ini disebarluaskan melalui RII gerilya yang bertempat di Gunung Kidul, Yogyakarta. Nah, setelah disebarluaskan ya, yang RRI yang berada di Sumatera, tepatnya di Aceh, yaitu Radio Rimba Raya, itu tuh mendengar berita tersebut, lalu setelah itu meneruskannya ke luar negeri. Sekarang kita udah ada di akhir video nih. Aku mau ngucapin terima kasih buat kalian yang udah nonton sampai akhir. Semoga video ini bermanfaat dan menambah wawasan kalian tentang sejarah Indonesia. See you in the next video. Bye-bye. Hai guys. Hai, kami dari kelompok 6 dan kami lagi ada di Monumen Serangan Umum 1 Maret. Jakarta pada tanggal 1 Maret 1949. Tujuan terjadinya serangan umum 1 Maret itu adalah macan. Saya kira ada hubungan sama macan itu, sumpah. Hai, gak kecuali lah. Hai, nama aku Adelia Safa. Nah, ke Jakarta untuk melawan Belanda. Lalu setelah itu welcome to my channel. Aku cringe banget kayak gitu tuh. Oh iya, gila banget, parah banget, kayak cringe banget. Oh my god, oh my god, oh my god.